Pemuda miskin yang berjuang keras demi kebahagiaan ibunya. Aku tumbuh di rumah yang bahkan tak layak disebut rumah. Dindingnya dari papan lapuk yang jika angin malam datang akan bergetar seperti hendak roboh. Atapnya penuh lubang. Setiap hujan turun, air menetes deras dari langit-langit membasahi tikar tempat kami tidur. Ibu selalu sigap menaruh ember, baskom, bahkan panci untuk menampung air. Anehnya, ia selalu tersenyum sambil berkata, "Anggap saja ini suara musik alam." Padahal aku tahu, senyumnya palsu. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar begitu dekat hingga jantungku serasa copot. Aku terbangun dan melihat ibu duduk sendirian di sudut ruangan yang gelap. Ia memeluk lututnya, bahunya bergetar. Awalnya kupikir ia kedinginan, tapi ketika kilat menyambar, aku melihat jelas. Ibu sedang menangis. Tangis itu bukan tangis biasa. Itu tangis yang selama ini ia sembunyikan dariku. Tangis seorang ibu yang lelah melawan kemiskinan sendirian. Dadaku terasa sesak. Aku ingin memeluknya, tapi kakiku kaku. Malam itu, di bawah atap bocor dan suara hujan yang memekakkan telinga, aku menyadari satu hal. Kemiskinan bukan hanya membuat kami lapar, tapi juga perlahan menghancurkan hati ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membenci keadaan kami. Malam setelah aku melihat ibu menangis, aku tidak bisa tidur. Ibu sudah terlelap di sampingku. Wajahnya pucat diterangi cahaya minyak yang redup. Tangannya kasar karena terlalu sering terendam air sabun dan deterjen. Tangan itu yang sejak kecil membelai kepalaku, yang tak pernah absen menyiapkan nasi meski hanya dengan lauk garam. Aku memandangi wajahnya lama sekali. Garis-garis lelah terlihat jelas meski usianya belum terlalu tua. Kemiskinan membuatnya menua lebih cepat. Dadaku terasa seperti diremas. Bagaimana mungkin perempuan sekuat itu harus hidup seperti ini? Di atas tikar lusuh yang berbau lembab, aku menggenggam tangan ibu pelan agar tak membangunkannya. Dalam hati aku berjanji, dengan seluruh keberanian yang kumiliki, aku akan mengubah nasib kami. Aku tak peduli harus berhenti sekolah, tak peduli harus bekerja sampai tubuhku remuk. Aku akan membuat ibu berhenti menangis. Aku akan membelikan rumah yang tak bocor. Aku akan melihatnya tersenyum tanpa beban. Malam itu aku masih miskin, masih lemah, masih tak punya apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku punya satu hal yang lebih kuat dari segalanya. Tekad. Dan tekad itu akan mengubah hidupku, atau menghancurkanku sepenuhnya. Sekolah seharusnya menjadi tempatku bermimpi, tapi bagiku, itu adalah medan perang. Seragamku selalu tampak kusam meski sudah dicuci bersih oleh ibu. Sepatuku pernah sobek di bagian depan hingga jempol kakiku terlihat. Setiap kali aku melangkah masuk ke kelas, bisik-bisik itu terdengar lagi. "Anak tukang cuci datang. Bau sabun lagi hari ini." Aku pura-pura tidak mendengar. Aku menunduk, duduk di bangku paling belakang, dan mencoba fokus pada pelajaran. Tapi tawa mereka seperti pisau kecil yang menusuk berulang kali. Pernah suatu hari, uang sakuku jatuh, hanya beberapa koin receh. Mereka tertawa lebih keras, seolah kemiskinanku adalah hiburan gratis. Aku pulang dengan mata panas menahan air mata. Ingin rasanya aku berhenti saja. Untuk apa sekolah jika setiap hari hanya dipermalukan? Tapi saat sampai di rumah, ibu menyambutku dengan senyum lelahnya. "Capek, nak?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Aku tak sanggup menceritakan hinaan itu. Tapi ibu seakan tahu. Ia mengusap kepalaku dan berkata pelan, "Biarkan mereka tertawa sekarang. Suatu hari nanti, kamu akan membuat mereka terdiam." Kalimat itu sederhana, tapi membakar dadaku. Sejak saat itu, setiap hinaan bukan lagi luka, melainkan bahan bakar. Aku mungkin miskin, tapi aku tak akan selamanya dipandang rendah. Dan aku bersumpah,
Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku baru pulang sekolah ketika melihat kerumunan orang di depan rumah. Jantungku langsung berdebar tak karuan. Ember-ember cucian berserakan di tanah. Air sabun mengalir ke selokan kecil. Dan di tengah kerumunan itu, ibu terbaring tak bergerak. "Ibumu pingsan, Nak. Kecapean," kata salah satu tetangga. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menerobos masuk dan berlutut di sampingnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Tangannya yang biasa kuat, kini terasa lemas dalam genggamanku. Aku memanggil namanya berkali-kali, tapi ia tak membuka mata. Kami membawanya ke puskesmas dengan sepeda motor tetangga. Dokter berkata, ibu terlalu lelah dan kurang makan. Ia harus istirahat total. Jika tidak, kondisinya bisa memburuk. Istirahat? Bagaimana mungkin? Jika ibu berhenti mencuci, dari mana kami membeli beras? Dari mana kami membayar listrik yang sering hampir diputus? Malam itu aku duduk di samping ranjang ibu yang masih lemah. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Bukan takut pada kemiskinan, tapi takut kehilangan satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Dan saat melihat nafasnya yang terengah pelan, aku tahu hidupku akan berubah setelah hari itu. Tidak ada lagi waktu untuk menjadi anak kecil. Keputusan itu kuambil tanpa banyak berpikir panjang, tapi rasanya seperti menelan batu besar yang menyangkut di tenggorokan. Pagi itu aku berdiri di depan kepala sekolah dengan seragam yang sama seperti biasanya. Namun kali ini bukan untuk belajar. "Saya mau berhenti sekolah, Pak," ucapku lirih. Beliau menatapku lama. "Kamu anak pintar. Sayang sekali." Aku hanya menunduk. Andai keadaan berbeda, mungkin aku masih bisa bermimpi menjadi seseorang lewat bangku sekolah. Tapi melihat ibu terbaring lemah di rumah, membuatku sadar, mimpi harus menunggu. Yang lebih penting sekarang adalah bertahan hidup. Hari pertamaku bekerja sebagai kuli angkut di pasar, terasa seperti neraka. Karung beras seberat puluhan kilo kupanggul di pundak yang belum terbiasa. Punggungku terasa seperti patah. Telapak kakiku panas dan perih. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, bayangan ibu yang terbaring lemah muncul di kepalaku. "Untuk ibu," bisikku berulang kali. Sore itu aku pulang dengan uang pertama hasil keringatku sendiri. Tak seberapa, tapi terasa begitu berarti. Saat menyerahkannya pada ibu, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak perlu melakukan ini," katanya pelan. Aku tersenyum, meski hatiku perih. Sekarang biar aku yang jaga ibu. Hari itu, aku resmi kehilangan status sebagai pelajar. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berat. Tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ada malam-malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam di mana perutku berbunyi keras karena tak terisi apa-apa sejak pagi. Uang hasil kerjaku sering habis untuk membeli obat dan kebutuhan ibu. Beras di dapur hanya tersisa segenggam. Aku melihat ibu menanak nasi sedikit sekali. Ia membaginya menjadi 2 bagian, sama rata. Tapi aku tahu itu kebohongan kecil. Ia selalu mengambil bagian yang lebih sedikit. "Kenapa nasinya sedikit, Bu?" tanyaku pura-pura heran. "Ibu sudah makan siang di rumah Bu Rina tadi," jawabnya cepat. Aku tahu itu tidak benar. Ibu terlalu menjaga harga diri untuk menerima makanan gratis. Maka aku pun berbohong. "Aku sudah makan di pasar, Bu. Tadi dikasih pedagang," kataku sambil mendorong piringku ke arahnya. Kami saling berbohong demi melindungi satu sama lain. Dan malam itu, seperti banyak malam lainnya, kami hanya minum air putih untuk menipu rasa lapar. Saat lampu dimatikan dan ibu terlelap, aku memegangi perutku yang perih. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena lapar, tapi karena tak sanggup melihat ibu harus hidup seperti ini. Aku bersumpah dalam gelap, suatu hari nanti, ibu tak akan pernah lagi menahan lapar. Suatu hari nanti, meja makan kami akan penuh. Dan saat hari itu tiba, aku akan memastikan ibu makan lebih dulu, tanpa perlu berbohong lagi.
Hari itu aku hanya berniat mencari kartu berobat ibu yang katanya terselip. Lemari kayu tua kami berderit saat kubuka. Di antara lipatan baju yang sudah pudar warnanya, aku menemukan sebuah amplop coklat. Entah kenapa hatiku terasa tak enak saat membukanya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan dokter. Tanganku gemetar saat membaca satu persatu istilah medis yang tak ku mengerti sepenuhnya. Tapi satu kalimat membuat dunia seperti runtuh. Ibu mengidap penyakit serius yang membutuhkan penanganan segera. Jika tidak, kondisinya bisa memburuk dalam hitungan bulan. Bulan, bukan tahun, bukan waktu yang panjang. Aku terduduk lemas di lantai. Selama ini ibu hanya bilang ia kecapean. Ia tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Ia menyembunyikan ini dariku, mungkin karena tak ingin aku semakin terbebani. Saat ibu masuk kamar dan melihat amplop di tanganku, wajahnya pucat. "Kamu baca?" tanyanya pelan. Aku tak mampu menjawab. Air mataku jatuh tanpa izin. "Kenapa ibu nggak bilang?" Ia tersenyum. Senyum yang terlalu dipaksakan. "Ibu nggak mau kamu takut. Tapi aku sudah takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang kumiliki. Takut semua perjuanganku tak cukup cepat. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit rumah yang bocor. Merasa waktu seperti pisau yang terus mendekat ke leherku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku sedang berpacu dengan kematian. Sejak mengetahui penyakit ibu, hidupku berubah menjadi satu kata. Cepat. Semua harus cepat. Uang harus terkumpul cepat. Kesembuhan ibu harus datang cepat. Waktu terasa seperti musuh yang tak terlihat. Aku menambah pekerjaan. Pagi buta tetap menjadi kuli angkut di pasar. Siang membantu pedagang menurunkan barang. Sore menjadi tukang parkir liar di pinggir jalan. Malamnya aku membantu bengkel kecil membersihkan peralatan dan mengepel lantai berminyak. Tubuhku mulai protes. Pundakku lebam. Telapak tanganku kapalan. Kadang aku muntah karena kelelahan. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku mengingat angka-angka di kertas hasil pemeriksaan itu. Angka yang seolah menghitung mundur hidup ibu. Suatu malam aku pulang dengan langkah sempoyongan. Ibu memaksaku duduk. "Kamu makin kurus," katanya cemas. Aku tersenyum. "Biarin, nanti kalau ibu sembuh, aku bisa gemuk lagi." Ia memandangku lama, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya hanya memelukku. Pelukan itu hangat, sekaligus menyakitkan. Karena aku tahu, waktu kami mungkin tak banyak. Dalam diam aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bekerja sampai titik darah penghabisan. Aku tak peduli seberapa lelah, seberapa sakit, seberapa hancur tubuhku nanti. Karena jika dunia ingin mengambil ibu dariku, maka dunia harus melewati aku terlebih dahulu. Aku bertemu dia di belakang pasar, saat malam mulai turun dan lampu-lampu temaram menyala redup. Namanya Roni, salah satu orang yang sering terlihat berkumpul dengan preman-preman setempat. Ia tahu aku sedang butuh uang. Entah dari mana kabar itu tersebar. "Kamu kerja keras banget, tapi hasilnya segitu-gitu aja," katanya sambil menghembuskan asap rokok. "Kalau mau cepat, ada jalan." Aku diam. Ia lalu menjelaskan pekerjaan itu. Mengantar paket, tanpa banyak tanya. Bayarannya cukup untuk biaya operasi ibu dalam hitungan minggu. Dadaku bergetar. Uang sebanyak itu terasa seperti keajaiban. Dengan uang itu, ibu bisa segera dirawat. Tak perlu lagi aku bekerja siang malam seperti orang gila. "Tinggal antar aja, nggak susah," katanya santai. Tapi aku tahu, dunia tak pernah memberi uang besar tanpa risiko besar. Paket tanpa kanya berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Hukum bisa menjeratku. Masa depanku bisa hancur. Tapi bagaimana dengan ibu? Bukankah hidupnya jauh lebih penting dari masa depanku? Malam itu aku pulang dengan kepala penuh suara. Suara logika, suara ketakutan, dan suara keputusasaan. Aku memandang ibu yang sedang tidur. Napasnya terdengar berat. Jika aku menerima tawaran itu, ibu mungkin selamat.
Tapi jika aku tertangkap, siapa yang akan menjaganya? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan semuanya bisa berakhir. Aku hampir saja mengatakan ya pada Roni keesokan harinya. Uang itu terlalu menggiurkan. Tapi sebelum aku pergi menemuinya, ibu memanggilku. Entah bagaimana, ia seperti bisa membaca gelisah di wajahku. "Ada apa?" tanyanya pelan. Aku mencoba berbohong, tapi air mataku mendahului kata-kataku. Semua keluar begitu saja. Tentang tawaran itu, tentang uang besar, tentang operasi yang bisa segera dilakukan. Ibu terdiam lama. Lalu, tamparan itu mendarat di pipiku. Untuk pertama kalinya seumur hidup, ibu menamparku. Bukan keras, tapi cukup membuat hatiku bergetar. "Ibu lebih baik mati," katanya dengan suara gemetar, "daripada melihat kamu jadi orang jahat." Aku terpaku. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di dada. Selama ini aku berpikir aku melakukan semua ini demi ibu. Tapi aku hampir mengkhianati nilai yang ia ajarkan sejak kecil. Ibu mungkin miskin, tapi kita nggak boleh kehilangan harga diri. Aku berlutut di hadapannya. Rasa bersalah menghancurkan dadaku. Aku hampir menjual masa depanku. Hampir menghancurkan nama ibu sendiri. Malam itu aku memutuskan sesuatu. Aku akan mencari jalan lain. Jalan yang halal. Jalan yang mungkin lebih lambat, tapi tidak mengotori hati. Dan sejak tamparan itu, aku sadar, perjuangan bukan hanya soal uang, tapi soal siapa aku ingin menjadi. Hari itu terasa seperti hari biasa. Aku sedang membantu menurunkan peti sayur dari mobil pick-up di pasar ketika tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang pria tua hampir tertabrak motor yang melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, aku menarik tubuhnya menjauh. Motor itu melintas begitu dekat hingga menyentuh ujung pajuku. Pria itu terjatuh, dan aku segera membantunya berdiri. Bajunya rapi, sepatunya mengkilap. Jelas bukan orang biasa di pasar kumuh seperti ini. "Kamu tidak apa-apa, Pak?" tanyaku. Ia menatapku lama, seolah menilai sesuatu di wajahku. "Kamu yang tidak apa-apa?" balasnya tenang. Aku hanya tersenyum. "Sudah biasa, Pak." Beberapa hari setelah kejadian itu, seseorang datang mencariku. Ternyata pria tua itu adalah pemilik perusahaan distribusi besar di kota ini. Ia mengingat namaku. Ia tahu aku bekerja keras. Ia bahkan menyelidiki latar belakangku. "Kamu jujur dan berani," katanya saat aku dipanggil ke kantornya. "Saya butuh orang seperti itu." Aku terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Gaji tetap, lingkungan kerja layak, kesempatan yang tak pernah kubayangkan. Saat keluar dari kantor megah itu, kakiku terasa ringan sekaligus gemetar. Apakah ini jawaban dari semua doa yang selama ini kupanjatkan dalam diam? Hari pertamaku bekerja di kantor itu membuatku merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Gedungnya tinggi menjulang, lantainya mengkilap, dan semua orang berpakaian rapi dengan sepatu mahal. Aku hanya punya satu kemeja terbaik yang sudah berkali-kali dicuci hingga warnanya memudar. Saat masuk ke ruangan kerja, beberapa pasang mata memandang aku dari atas ke bawah. Aku tahu pandangan itu. Pandangan yang sama seperti dulu di sekolah, meremehkan. "Kamu lulusan apa?" tanya salah satu karyawan dengan nada datar. "SMP," jawabku jujur. Ia senyum tipis. Aku tahu arti senyum itu. Tapi aku tidak datang ke tempat ini untuk mencari pengakuan. Aku datang untuk mencari harapan. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Datang paling pagi, pulang paling akhir, mencatat setiap instruksi, belajar diam-diam di rumah dengan buku bekas yang kubeli murah. Setiap kali lelah, aku membayangkan wajah ibu. Rumah yang tak bocor, meja makan yang penuh, operasi yang berhasil. Dunia ini memang baru dan menakutkan. Aku sering merasa kecil, tidak sepintar mereka, tidak setara dengan mereka. Tapi aku punya satu hal yang mungkin tidak mereka miliki. Alasan yang lebih besar dari rasa takut.
Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Aku mulai merasa sedikit percaya diri setelah beberapa bulan bekerja. Atasanku beberapa kali memujiku karena ketelitian dan kedisiplinanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena kasihan, tapi karena kemampuan. Namun ternyata keberhasilanku diam-diam menumbuhkan iri. Satu pagi suasana kantor terasa berbeda. Aku dipanggil ke ruang manajer dengan wajah-wajah serius menatapku. Di atas meja terletak berkas laporan keuangan yang salah total. Angka-angkanya kacau. Ada selisih besar yang membuat perusahaan rugi. "Ini tanggung jawab kamu kan?" tanya manajer dengan nada dingin. Darahku seperti berhenti mengalir. Laporan itu memang tugasku, tapi angka-angka di sana bukan milikku. Seseorang telah mengubahnya. Aku mencoba menjelaskan, tapi bukti seolah menuduhku. Rekan kerjaku, Ardi, berdiri di sudut ruangan dengan wajah prihatin palsu. Dialah yang selama ini sering menyindir latar belakangku. "Maaf Pak, saya sudah bilang dari awal, pengalaman itu penting," katanya seolah tak sengaja menyudutkanku. Kepalaku pening. Jika aku dipecat, semuanya selesai. Operasi ibu, harapan kami, semua hancur. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku merasa dunia ingin menjatuhkanku tepat saat aku hampir berdiri tegak. Dan kali ini, aku sendirian. Malam sebelum keputusan diambil, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah ibu terus menghantuiku. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, aku bukan hanya kehilangan gaji, aku kehilangan masa depan. Aku bisa saja diam, menerima kesalahan itu dan berharap hukuman tidak terlalu berat. Atau, aku bisa melawan. Keesokan harinya, aku meminta waktu berbicara langsung dengan pemilik perusahaan, pria tua yang dulu nyawanya kuselamatkan. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan semuanya. Aku menunjukkan catatan pribadi yang selalu kusimpan, bukti kecil yang menunjukkan angka asli sebelum diubah. "Apa kamu yakin tidak berbohong?" tanyanya menatap tajam. "Saya mungkin miskin, Pak, tapi saya tidak pernah mencuri." Ruangan itu sunyi. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan keluar. Sistem komputer mencatat siapa yang terakhir mengakses file tersebut. Bukan aku. Ardi dipanggil dan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia iri karena aku, anak pasar tanpa ijazah tinggi, mulai mendapat kepercayaan. Saat kebenaran terungkap, lututku hampir lemas. Bukan karena marah, tapi karena lega. Hari itu aku belajar satu hal penting. Mungkin aku tak punya harta atau pendidikan tinggi, tapi selama aku memegang kejujuran, aku masih punya sesuatu yang tak bisa dibeli siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar menang. Hari itu namaku dipanggil dalam rapat bulanan. Jantungku berdegup cepat, takut kalau ada kesalahan baru yang belum ku ketahui. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kerja bagus," kata manajer sambil menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini bonus atas kontribusimu." Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Setelah rapat selesai, aku membuka isinya di sudut ruangan yang sepi. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Untuk pertama kalinya, angka di tanganku terasa seperti harapan yang nyata. Bukan sekadar mimpi. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju rumah sakit untuk berkonsultasi lagi soal operasi ibu. Dokter menjelaskan biaya yang harus disiapkan. Masih besar, tapi kini bukan lagi mustahil. Saat menyerahkan sebagian uang itu kepada ibu, ia terdiam lama. Air matanya jatuh perlahan. "Dari mana sebanyak ini?" tanyanya lirih. "Dari kerja keras, Bu. Bukan dari jalan yang salah," jawabku sambil tersenyum. Ibu memelukku erat. Pelukan itu berbeda. Bukan lagi pelukan penuh kekhawatiran,
tapi pelukan yang mulai dipenuhi harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa dihantui rasa putus asa. Jalan masih panjang, uang belum sepenuhnya cukup, tapi aku sudah lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya ibu akan selamat. Hari operasi akhirnya tiba. Rumah sakit terasa begitu dingin pagi itu. Bau antiseptik menusuk hidungku, membuat jantungku semakin tak tenang. Ibu digiring ke ruang operasi dengan rancang dorong. Wajahnya pucat, namun tetap berusaha tersenyum. "Jangan takut," katanya, justru menenangkanku. Ibu kuat. Aku menggenggam tangannya sekuat mungkin, sebelum pintu ruang operasi tertutup perlahan. Saat pintu itu benar-benar menutup, rasanya seperti separuh jiwaku ikut masuk ke dalam. Jam di dinding berdetak tanpa ampun. 1 jam terasa seperti 1 tahun. Aku duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Doa-doa aku panjatkan tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa begitu kecil di hadapan takdir. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ini terakhir kalinya aku melihat ibu tersenyum? Tanganku dingin, keringat mengalir di pelipis. Aku menunduk dan berbisik, "Tuhan, ambil apa saja dariku, tapi jangan ibu." Beberapa jam kemudian, pintu itu akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Jantungku hampir berhenti berdetak saat ia mendekat. Dan di detik itu, hidupku seperti berada di ujung jarum. Aku hanya bisa berharap perjuanganku tidak sia-sia. Saat dokter melangkah mendekat, kakiku terasa lemas. Aku berdiri dengan napas tertahan, menunggu satu kalimat yang akan menentukan segalanya. "Operasinya berhasil," katanya. Akhirnya, dunia yang tadi terasa runtuh mendadak kembali utuh. Lututku tak lagi kuat menahan tubuhku. Aku terduduk di kursi ruang tunggu sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ini tangisan yang berbeda. Tangisan kemenangan setelah bertahun-tahun bertarung melawan nasib. Beberapa jam kemudian, aku diizinkan melihat ibu di ruang pemulihan. Ia masih lemah. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Tapi saat matanya perlahan terbuka dan melihatku, ia tersenyum tipis. "Kamu masih di sini?" bisiknya pelan. Aku menggenggam tangannya, berusaha menahan tangis yang kembali menyeruak. "Aku nggak kemana-mana, Bu. Aku janji." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dalam tatapan itu ada rasa bangga, cinta, dan mungkin rasa lega. Seolah semua penderitaan selama ini akhirnya menemukan makna. Malam itu aku duduk di samping ranjangnya hingga tertidur di kursi. Untuk pertama kalinya sejak lama, nafasku terasa ringan. Aku tidak lagi berpacu dengan kematian. Aku menang. Kami menang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa perjuanganku benar-benar berarti. Beberapa bulan setelah ibu pulih, aku mulai menabung lebih serius. Setiap bonus dan lembur kusisihkan sedikit demi sedikit. Aku ingin memberinya sesuatu yang lebih dari sekedar kesembuhan. Aku ingin memberinya rasa aman. Suatu sore, aku mengajaknya naik ojek tanpa banyak penjelasan. Ia terus bertanya, tapi aku hanya tersenyum misterius. Kami berhenti di depan sebuah rumah kecil bercat krem dengan halaman mungil dan atap yang utuh, tanpa lubang. "Ibu, ini rumah siapa?" tanyanya bingung. Aku menyerahkan kunci di tangannya. "Ibu nggak perlu lagi takut hujan." Ia terdiam, tangannya gemetar saat membuka pintu. Begitu masuk, ia memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Lantainya bersih, dindingnya kokoh. Tak ada ember penampung air hujan. Ia berbalik dan memeluk aku erat, lebih erat dari sebelumnya. Tangisnya pecah di bahuku.
Kamu benar-benar menepati janji, katanya terisak. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Semua luka di punggung, semua hinaan, semua malam tanpa makan, semuanya terbayar dalam satu momen itu. Hujan turun sore itu, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup kami, tak ada air yang menetes dari atap. Dan suara hujan kini bukan lagi pengingat kemiskinan, melainkan saksi perjuanganku untuk kebahagiaan ibu. Kesuksesan kecilku mulai terdengar sampai ke telinga orang-orang kampung. Aku kini dipercaya memimpin divisi kecil di perusahaan. Gajiku cukup untuk hidup layak. Ibu tak perlu lagi bekerja mencuci pakaian orang. Suatu hari, aku kembali ke pasar tempat dulu aku memanggul karung beras. Bedanya, kali ini aku datang dengan kemeja rapi dan sepatu bersih. Beberapa orang yang dulu sering menertawakanku, kini menyapaku dengan nada berbeda. "Wah, sekarang sudah jadi orang besar ya?" Aku hanya tersenyum. Bahkan beberapa yang dulu menghina latar belakangku, kini meminta bantuan pekerjaan untuk kerabat mereka. Rasanya aneh, dunia memang cepat berubah saat uang dan jabatan ikut berbicara. Tapi aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk membeli sayur favorit ibu dan menyapa pedagang lama yang dulu baik padaku. Yang dulu memberiku air minum gratis saat aku kelelahan mengangkat barang. Saat berjalan pulang, aku menyadari sesuatu. Pembuktian terbaik bukanlah membuat orang lain malu. Pembuktian terbaik adalah tetap rendah hati saat kita punya alasan untuk sombong. Aku menatap ibu yang kini duduk santai di teras rumah baru kami. Wajahnya jauh lebih segar, tawanya lebih lepas. Jika dulu aku ingin membuktikan sesuatu pada dunia, kini aku hanya ingin membahagiakan satu orang yang paling berarti. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tahun-tahun berlalu dengan damai. Ibu menikmati hidupnya dengan sederhana. Ia menanam bunga di halaman, memasak makanan hangat, dan kadang menungguku pulang kerja di teras sambil tersenyum. Namun waktu tetap berjalan. Suatu malam, ibu memanggilku ke kamarnya. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup," katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. "Ibu, jangan bicara begitu." Ia tersenyum, senyum paling lembut yang pernah kulihat. Ibu bahagia, itu yang paling penting. Beberapa hari kemudian, kondisinya menurun perlahan. Tidak seperti dulu yang penuh rasa sakit. Kali ini ia terlihat damai. Aku duduk di sampingnya, memeluknya seperti ia memelukku saat kecil dulu. "Ibu bangga sama kamu," bisiknya lemah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua ini karena ibu. Dalam pelukannya, nafasnya perlahan melemah, lalu berhenti dengan tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada penyesalan. Hanya keheningan yang penuh cinta. Aku kehilangan ibu malam itu, tapi aku tidak kehilangan makna perjuanganku. Karena sebelum ia pergi, ia telah mengatakan satu kalimat yang selama ini ku kejar sepanjang hidupku. Aku bahagia. Dan pada akhirnya, itulah kemenangan terbesarku.